Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Melati dengan NIM 8560239555. Saya berasal dari UTU-PJJ Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yaitu modul 7 KP1 sifat cahaya, kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Mari kita simak videonya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya. Pada cermin susunlah senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amatilah jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah berkas sinar cahaya tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya. Menggunakan busul derajat yang dihasilkan adalah 30 derajat, jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan dari cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besarnya dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan berkas sinarnya, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya yang menyebar diverjan atau bayangan yang berbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan akan hilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak benda 15 cm, bayangan 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung ketika bayangan menghilang. Berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Pembiasan cahaya. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda. Misalnya dari udara ke kaca karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda arah cahayanya. Juga berubah atau membelok pada balok kaca cahaya. Dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian, percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan di dekat lensa, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik.